ceritakan saja ada permasalahan apa hingga Bu Riri datang ke Tawakal. Gini ya Mas, saya itu ada masalah dengan suami Pak Ustadz. Saya kepingin lepas dan mengakhiri rumah tangga saya dengan dia. Alasannya apa? Dia itu kurang tanggung jawab. Dia juga sosok yang temperamental, kasar, suka menyiksa. Boleh diceritakan ke kita nggak model tidak tanggung jawabnya seperti apa, terus perbuatan kasarnya seperti apa, biar nanti mungkin Pak Ustadz Ziyad bisa memberikan jalan tengahnya semuanya. Oke, jadi tidak tanggung jawabnya dia gini loh Pak Ustadz. Dia itu terlalu cuek untuk kategori untuk keluarga, untuk anak-anak dan untuk saya terutama dalam hal nafkah ya. Bukan tidak menafkahi, dia menafkahi, tapi dia itu harus jadi kayak harus digebuk, harus didorong-dorong, harus terus dipinta, harus terus diingatkan lah di mana tanggung jawabnya. Dia sebagai kepala keluarga itu tidak ada dengan sendirinya gitu loh, nggak ada dalam hatinya dia. Oh, nih gue harus seperti ini, tanggung jawab gue untuk keluarga, untuk istri dan anak gue seperti ini gitu loh Pak Ustadz. Kasarnya itu kalau dia itu orangnya pendiam. Mungkin saya yang terlalu banyak omong. Saya itu tipe orang yang kalau udah sekali saya bilang dengan pelan tapi tidak digubris, jujur saya orang yang kurang bersabar Pak Ustadz. Jadi mungkin di situ yang bisa memicu temperamennya dia ya, kekerasannya dia gitu. Nah, mohon maaf, dari sebelum menikah dengan suami ibu, pada saat berkenalan sama suami emang udah ketahuan temperamen seperti itu atau ada perubahan setelah menikah? Tidak, kita kenal, kebetulan saya kenal melalui teman ya. Jadi via by phone kita kenalan selama 1 bulan, cuma teleponan, terus sampai janjian ketemu, berjalan selama hampir 3 tahun, sampai akhirnya ya memutuskan untuk menikah. Memang di awal perkenalan itu orang tua perempuan saya itu, mama itu kurang begitu setuju, tapi saya berusaha untuk ya meyakinkan sebisa mungkin kalau ini udah pilihan gitu loh. Boleh tahu alasan nggak setujunya apa? Mungkin dari Firasat aja gitu, mungkin dari firasat dia, terus dilihat dari fisik atau gimana. Saya bilang kan ganteng, terus materi itu kan nggak selalu jadi ukuran. Menurut saya gitu, kalau dia dengan keadaan dia seperti itu tapi saya bisa bahagia, kenapa enggak? Awalnya saya berpikir begitu Pak Ustadz. Makanya saya tetap memperjuangkan dia, tetap mempertahankan sampai ia memutuskan. Saya membujuk kedua orang tua saya biar kita lebih jauh ke jenjang pernikahan. Nah, itu perjuangan untuk meyakinkan orang tua itu berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun itu. Terus kemudian akhirnya sampai orang tua mau menerima dan memutuskan untuk menikah, betul? Iya, betul. Pas memutuskan untuk menikah artinya orang tua benar-benar merestui atau cuma sekedar oke deh saya terima gitu doang? Merestui sih, pada akhirnya merestui, tapi dengan entah dia yakin atau enggak ya, dengan pertanyaan lo yakin dengan pilihan lo gitu. Terus saya bilang Bismillah, saya yakin, dan ya udah cara lamaran pun berlangsung sampai sudah terprepare lah, sampai undangan segala bla 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 bla. Akhirnya 1 minggu mau menjelang pernikahan, sifat aslinya keluar Pak Ustadz. Dia temperamen. Itu berlaku kasar, walaupun mungkin baru sekedar hanya mendorong ya, tapi itu kan sudah kelihatan kalau dia seperti apa gitu. Oke, singkat cerita akhirnya Mbak menikah ya? Menikah. Oke, Pak Ustadz, sudah mengetahui sebelum menikah memang calon suaminya sudah mulai temperamen. Pada saat itu posisi untuk ibu sendiri boleh nggak sih seandainya misalnya dia untuk memutuskan tidak meneruskan pernikahan itu sendiri, Pak Ustadz? Gini Mas Farid, yang pertama memang orang menikah itu kan terjadi namanya ta'aruf, saling mengenal. Mengenal itu tentu harus difahami, mengenal dalam makna mengenal pikiran, mengenal
perilaku, tidak mengenal sampai sejauh sebagaimana banyak kaum pemuda sekarang. Lah, tadi Mbak Riri dengan tadi kan sudah saling mengenal tadi, kemudian memutuskanlah tadi. Perlu difahami, memang Allah menciptakan orang berpasang-pasang. Ada orang yang laki-lakinya tuh diam sekali kalau nggak didorong atau enggak. Ada juga sehingga perempuannya sangat energik. Ada juga yang laki-laki tuh energi sekali, perempuannya juga sangat pendiam. Jadi itulah bagian dari karunia yang Allah berikan. Yang penting tujuannya satu, bahwa menikah ini adalah dengan harapan orang mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Maka itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi misalkan pertanyaan Mas Farid, boleh nggak ketika sudah perkenalan kemudian memutuskan? Ya boleh saja, sepanjang istilahnya belum ada janur belenggu, belum ada ikat untuk yang ijab, ya bisa kan, itu kan. Itu kan. Karena itulah kenapa ada masa hitbah, melamar itu kan sesungguhnya menghubungkan dua keluarga besar ini kan. Itu kan sesungguhnya masa taruh kemudian disepakati tadi itu gitu loh. Jadi kalau banyak misalkan ketika tapi kok tanda-tandanya begini, udah kayaknya nggak, itu bisa. Tetapi kan ini kan sudah ada, tadi kan Mbak Riri sudah niatan mulia sekali. Saya ingin meyakinkan orang tua, bahkan saya membutuhkan 3 tahun. Saya mungkin dengan keadaan, sudah mulai mengenalkan keadaan dia seperti ini, gayanya dia kalem semula, udahlah siapa tahu ada kebahagiaan bersama dia. Inilah saya kira sebagian dari itu. Yang terpenting adalah bagaimana meyakinkan dirinya dan meyakinkan dia, ini tujuan mulia. Mari sama-sama ego masing-masing diturunkan, membangun kesepakatan supaya ini terlaksana. Kan itu sesungguhnya tujuan pernikahan, bersama membangun kesepakatan bersama suami istri. Iya. Mbak Riri, ada nggak sih keputusan untuk tetap meneruskan menikah karena sudah 3 tahun Mbak Riri berjuang meyakinkan ke orang tua, tiba-tiba seminggu sebelumnya dia berlaku kasar karena ada rasa yang nggak enaknya sama orang tua gitu, demikian. Ada itu, ada bagian dari itu? Iya, itu ada bagian gitu. Karena kan waktu begitu saya cerita, sampai saya bilang udahlah kita batal aja gitu untuk nikah. Terus saya berusaha ngomong ke orang tua saya, dia bilang jangan gila, ini bapak udah nyiapin undangan bla 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 bla, udah diatur semua, itu nggak mungkin dibatalin gitu. Terus ya itu sebelum masa haknya itu saya sempat berpikir apa mungkin ini dosa saya yang lalu terhadap ibu saya ya Pak. Jadi gini, waktu saya masih sekolah, saya susah untuk diatur Pak Ustadz. Sampai orang tua saya itu, mama sampai bilang, nanti lo rasain gimana lo hidup berumah tangga, gimana lo punya suami, punya anak yang nggak bisa diatur, yang seperti gua alami sekarang, kasarnya gitu dia bilang. Sampai saya, itu yang ada di pikiran saya, harus maju gua untuk aku itu untuk ngejalanin semua, atau memang aku harus ambil sikap. Sementara kalau aku ambil sikap untuk stuck di situ, mau nggak mau nama baik keluarga yang sudah beredar undangan kan ya bisa jadi tercoreng gitu ya, gitu, bisa jadi maksudnya jelek. Mas. Jadi gini Mas Farid, iya ini juga pelajaran ya para orang tuaku, para ibu-ibu yang sudah punya anak. Jangan sekali-kali mengatakan kepada anak yang tidak baik, karena itu bagian dari doa. Kita ingat bagaimana kasus pada zaman Nabi SAW. Kan ada kasus sama Alqamah. Alqamah ini kan sosok orang pemuda yang taat sekali beribadah, tetapi sempat membuat jengkel pada ibunya, sampai ibunya itu mengatakan, Alqamah, saya doakan mudah-mudahan nanti suatu saat Allah akan mempersulit di akhir hayatmu. Allah persulit sehingga nggak bisa yughirhu, tidak bisa keluar sakaratul maut. Nah, yang kedua adalah ada salah seorang sahabat yang lainnya, Al-Harits, yang kemudian diberikan apa? Ujian, nanti kamu akan berikan ujian atas wanita. Diuji betul gitu. Makanya para orang tuaku, sekalipun jengkel kepada anak, jangan pernah bertutur ucapan yang tidak baik, tapi tetaplah bersabar dan mendoakan, karena itu adalah bagian dari ini. Saya masuk pada cerita Mbak Riri. Mbak Riri tadi kan sempat meyakinkan kepada orang tua mau menikah, kemudian ketika sudah 1 minggu muncul keraguan. Mas Farid, ini harus diingat, bisa saja ini bisikan setan. Jangan salah, orang mau menikah itu mulia, mengikuti itiba'us sunnatir rasul, mengikuti sunnah Nabi. Makanya Nabi kan mengatakan an-nikahu sunnati, menikah itu sunnah. Ini tujuan mulai. Bisa saja saya temukan, ngapain lo mau nanti dia mulai kasar, nanti jangan-jangan kasar tuh macam-macam. Orang dibuat kita ragu. Jadi para saudara-saudariku yang sudah mau menjalin pernikahan, Anda harus yakin. Ini detik-detik menjelang ketika itu banyak sekali. Bahkan ada kawan yang tinggal besok, kemudian bubar nggak
ternyata di kemudian hari ternyata mereka menikah lagi gitu loh. Ini banyak sekali, bisa juga ini masuk tadi, jadi nggak bisa kita simpulkan wah ini keras perangnya itu adalah bagian dari dinamika ujian dan macam-macamnya sebelum langkah meyakinkan tadi itu gitu loh. Lah yang sekali lagi yang terpenting dalam berumah tangga kan saling memahami, saling menghargai. Kadang-kadang biasanya begini Mas Farid, pernikahan itu di dalam teori pernikahan kan kalau di bawah umur, terutama di bawah 5 tahun, itu ujiannya berat sekali. Kadang-kadang ego sedikit saja itu bisa muncul emosi. Udah, saya minta ceraikan saja gua. Kira-kira. Begitu juga yang laki-laki, udah nanti kamu saya cerai. Itu ujian 5 tahun pertama itu luar biasa, maka seorang suami harus mengendalikan perangnya dan lisannya, jangan sampai ucapannya berat. Seorang perempuan juga seperti itu. Nanti kalau sudah punya anak 5 sampai 10 tahun, biasanya kalau sudah 10 tahun ke sininya itu berarti awal fondasi keluarga itu relatif sudah establis, sudah mapan, ujiannya menjadi berkurang.